Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Digital dengan judul Transformasi Digital dalam Bisnis. Kami kelompok 3 yang terdiri dari Anin Syamita, Dea Ananda, dan Ella Dwi Cahyana. Di sini saya akan menjelaskan pengertian transformasi digital. Transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis dan organisasi yang mengubah cara mereka beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Contoh, pembuatan aplikasi atau pengadaan customer service online. Proses ini mencakup perubahan mendasar dalam penjualan, pemasaran, dan pelayanan pelanggan, serta meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Selain dampaknya pada sektor bisnis, transformasi digital juga relevan bagi institusi pemerintah dan lembaga publik yang dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan dan keterlibatan masyarakat. Transformasi ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga melibatkan perubahan budaya organisasi dan pola pikir, memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dan memanfaatkan peluang baru secara maksimal. Terdapat 3 manfaat transformasi digital, yaitu yang pertama meningkatkan mobilitas perusahaan dengan meningkatkan penggunaan perangkat digital seperti smartphone. Yang kedua, meningkatkan daya saing perusahaan, lebih dipilih oleh pelanggan dibandingkan mereka yang tidak karena memudahkan proses belanja. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas. Dengan proses bisnis akan menjadi lebih otomatis sehingga operasional dapat dilakukan lebih cepat. Adapun keberhasilan transformasi digital, yang pertama yaitu pengalaman digital. Pengalaman digital berkaitan dengan bagaimana pelanggan dan pengguna berinteraksi dengan produk dan layanan secara online. Yang kedua, operasi digital. Operasi digital merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk menjalankan proses bisnis secara efisien. Yang ketiga yaitu inovasi digital. Inovasi digital berfokus pada penciptaan produk, layanan, atau model bisnis baru yang memanfaatkan teknologi digital. Jenis-jenis transformasi digital yaitu customer experience atau pengalaman pelanggan yang fokus pada meningkatkan penilaian pelayanan serta pengalaman pelanggan terutama di platform digital. Berikutnya yaitu operasional proses atau proses operasional. Informasi internal untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses administrasi dan distribusi. Yang terakhir yaitu business model, yaitu peralihan dari produk fisik ke produk digital seperti aplikasi dan permainan. B. Faktor pendorong dan pengaruh industri 4.0 terhadap dunia bisnis. Berkembangnya industri teknologi yang sangat cepat didorong oleh adanya inovasi yang saat ini merupakan isu yang penting dalam menghadapi daya saing perusahaan di era revolusi industri 4.0 saat ini. Oleh sebab itu, perusahaan-perusahaan besar berlomba menginvestasikan sejumlah sumber daya mereka dalam penelitian dan pengembangan R&D di dalam perusahaannya. Contohnya yaitu pada perusahaan Microsoft dan juga Nokia. Revolusi industri 4.0 merupakan perkembangan industri yang menggabungkan teknologi dan pertukaran data seperti teknologi fiber dan sistem jaringan terintegrasi, mendorong perubahan segala aktivitas ekonomi. Revolusi industri 4.0 merupakan fase terakhir dari revolusi industri pertama hingga terakhir, di mana perkembangan teknologi digital lebih luas lagi dibandingkan revolusi industri 3.0. Dalam revolusi industri 4.0, perkembangan bisnis sosial maupun ekonomi mengalami perubahan yang sangat cepat dan juga menyebabkan gangguan, bahkan penurunan yang tajam. Berikut adalah indikator yang dapat mendorong industri 4.0. Yang pertama yaitu data.
Penggunaan data yang melimpah atau dikenal sebagai big data menjadi bagian penting dalam kemajuan industri 4.0. Data ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menyimpan, mengumpulkan, dan menganalisis informasi demi perbaikan dan pengembangan. Melalui data, analitik canggih, dan mesin kognitif, organisasi dapat mendiagnosis serta mengonfigurasi data untuk mendeteksi masalah, memberikan solusi, meningkatkan produktivitas dan kualitas, serta mendorong keberlanjutan. Selain itu, data memberikan referensi bagi perusahaan untuk beralih ke penggunaan energi yang lebih cepat dan cerdas melalui platform digital. Yang kedua, connectivity. Perkembangan ekonomi di era globalisasi menjadi pendorong utama dalam kemajuan industri 4.0, terutama dalam mengatasi tantangan rantai pasokan global akibat perbedaan jarak dan zona waktu. Sebagai solusi, banyak bisnis menciptakan pabrik global secara virtual dengan memanfaatkan jaringan bisnis di berbagai wilayah. Hal ini membantu menyelesaikan masalah konektivitas antar perusahaan sekaligus menghubungkan komunikasi pelanggan dan pengasok secara langsung melalui sistem virtual. Peningkatan teknologi yang pesat juga memungkinkan akses basis data jarak jauh, mendukung konsep Internet of Things, dan memfasilitasi pendistribusian informasi melalui infrastruktur digital. Yang ketiga yaitu customer. Revolusi industri 4.0 menimbulkan banyak perubahan kebutuhan pelanggan yang sangat besar dan cepat serta memberikan energi dan peluang bagi industri teknologi inovatif seperti percetakan 3D yang membantu konversi desain digital menjadi produk fisik. Kemajuan produk dapat menyesuaikan kebutuhan secara individu maupun produksi massal. Penggunaan sistem digital mendorong fleksibilitas waktu, transaksi bisnis to bisnis, serta pelayanan kepuasan pelanggan. Kombinasi manusia, produk, dan teknologi pelanggan, implementasi, analisis, dan respons data yang dinamis menciptakan ekosistem digital di era industri 4.0 melalui algoritma sistem dan mendorong efektivitas keputusan bisnis. Yang keempat, agility dan customization. Revolusi industri 4.0 mendorong perencanaan dan pengendalian yang cepat dan real-time, membuat organisasi lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan seperti perubahan permintaan, penawaran, dan harga. Tren seperti perilaku konsumen dan proses pengiriman dapat diprediksi dengan analisis bisnis serta operasional yang mudah, fleksibel, dan akurat dan dapat dilacak secara real-time. Teknologi yang mempengaruhi industri 4.0 antara lain, yang pertama Internet of Things, yang kedua yaitu cloud computing, yang ketiga cyber security. Peluang bisnis di era 4.0. Revolusi industri 4.0 membuka potensi dalam meningkatkan pendapatan global dan kualitas hidup dengan kemudahan akses produk dan layanan digital. Beberapa peluang bisnis yang muncul antara lain yaitu 1. Vintage atau Finance Technology. Vintage didorong oleh digitalisasi dan perubahan gaya hidup. Membuka peluang bisnis di era revolusi industri 4.0, Vintage mendukung pertumbuhan ekonomi, membantu UMKM melalui platform marketplace dan menawarkan berbagai investasi seperti asuransi dan reksadana. Yang kedua yaitu Software as a Service atau SaaS, memberikan peluang bagi pengembangan perangkat lunak bisnis yang dikembangkan oleh pihak ketiga seperti aplikasi untuk kehadiran, penggajian, dan CRM yang mendukung aktivitas bisnis dalam model B2B atau business to business. Yang ketiga yaitu Cloud Hosting. Cloud Hosting menggunakan server virtual untuk menghost situs web, menawarkan skalabilitas waktu maksimum dan ketahanan terhadap kegagalan hardware. Teknologi ini sangat populer dalam mendukung proses bisnis dan industri dengan penyimpanan database yang mudah diakses. Yang keempat yaitu bisnis jual beli online. Bisnis jual beli online tumbuh pesat di era revolusi industri 4.0. Menawarkan kemudahan akses dan efisiensi biaya pemasaran melalui platform e-commerce seperti Tokopedia, Gojek, dan Bukalapak.
Yang kelima yaitu on-demand service. Bisnis ini menyediakan layanan berdasarkan permintaan konsumen seperti pemesanan ojek, pengantaran makanan, dan layanan kesehatan online. Kecepatan akses dan inovasi adalah faktor penting dalam bisnis on-demand. Yang keenam yaitu online marketing. Pemasaran online dan otomatisasi membantu bisnis menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama dengan biaya yang lebih rendah dan lebih efektif dibandingkan metode pemasaran offline. Yang ketujuh yaitu digital manufacturing. Digitalisasi manufaktur memungkinkan pelacakan operasi secara detail, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, dan meningkatkan kelincahan serta keberlanjutan operasional dalam industri manufaktur. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan berkomentar di bawah. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.